Piye lagi? Ya apa maneh, Bro. Hai, ini ada berita terhangat dari aplikasi kita, P-Network, yang mungkin loh ya, ditunggu rekan-rekan dan kemarin sudah sebenarnya sekilas saya bahas, Bro. Loh, kok mak betunduk, Bro? Ini ada informasi terupdate dari P-Network lagi. Tonton video ini sampai habis, jangan di-skip-skip, biar tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan pecinta aplikasi penghasil cuan. Kita bertemu lagi bersama saya di Dev Channel. Bagi Anda yang baru berkunjung di Dev Channel, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya Anda selalu mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel. Dan apabila channel ini juga bermanfaat buat rekanan Anda, teman-teman Anda, para pecinta aplikasi penghasil cuan juga, tidak ada salahnya informasi ini Anda share kepada mereka supaya mereka juga mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel. Enaknya lagi, Anda tidak perlu repot-repot menjelaskan tentang aplikasi yang sedang kita bahas pada saat ini. Hari ini saya akan membahas tentang aplikasi P-Network atau Buy Network atau piye lagi, apa maneh, bro, ahai, mantap jiwa. Dengan segala semangat ya, walaupun saya lagi menunggu di salah satu akun keluarga yang belum lolos juga, bro ya, belum masih peninjauan juga yuk status KYC-nya. Sama dengan rekan-rekan semuanya. Makanya kalau rekan-rekan ada yang tanya, "Bang, ini KYC saya kok peninjauan setahun, ada yang peninjauan 2 bulan, 3 bulan." Saya jawab, ada yang ditunggu saja. Karena di akun salah satu keluarga saya itu nunggunya 2 tahun, Bro, ya. Ini baru kemarin terus ada informasi disuruh benahin lagi karena datanya hilang, ya. Data yang itu ya, data ID-nya hilang ya. Maksudnya itu nggak ketemu atau gimana nggak tahu ya. Ya, seperti video saya yang terakhir kemarin tentang P-Network ya. Akhirnya saya lakukan lagi dan masih berproses ya. Itu kemarin saya bahas antara validator, terus KYC dan migrasi ya kemarin ya. Oke, sekarang sebelum saya lanjutkan, ini waktunya yang klik, Bro. Jangan lupa klik petirnya selagi masih bisa, klik petirnya. Apalagi rekan-rekan sudah lolos KYC, Bro. Sayang banget, Bro, kalau nggak diklik, Bro. Nah, oke ya. Lanjut ya, ini ada informasi terupdate, Bro, dari Twitternya P-Network. Ini yang saya sebut, Bro. Saya tidak akan ngarang-ngarang informasi katanya. Terus berasumsi. Makanya kalau ada orang-orang tanya, "Bang, asumsinya nanti harganya berapa, Bang? Bang, kira-kira, Bang, estimasinya berapa, Bang?" Saya tidak mau ngira-ngira, saya nggak mau berasumsi, Bro. Kalau saya menjalankan aplikasi apapun, ya saya ikuti aplikasinya, saya ikuti informasi dari sosmed resminya. Ya, kalau di P-Network enaknya di sini kalau sudah ada tampilan baru, maka biasanya ada informasi baru. Nah, ini, Bro, 22.004 goals-nya ini, Bro. Mantap. Kalau di Twitternya sudah ada, Bro. Ini di sini juga ada ya. Kalau kita klik biasanya muncul di sini. Nah, announcement-nya ini ya. Sama sebenarnya, isinya sama, Bro. Di Twitternya juga diarahkan di sini, Bro, ya. Saya bacakan aja langsung dari sini ya, biar nggak buka-buka lagi ya. Ini ya. Kami dengan bangga mengumumkan bahwa kami bermaksud untuk memasuki periode jaringan terbuka Open Mainnet, Bro. Mantap ya. Jaringan terbuka Mainnet pada tahun 2024. Ada jikanya. Jika 3 kondisi berikut terpenuhi. Ya, kalau nggak terpenuhi gimana, Bang? Ya, artikan sendiri ya, artikan sendiri. Jadi kita ngomong apa adanya sesuai yang kita baca informasi yang dari P-Network ya. Ini ya, lanjut ya. Jangan nyanyi terus, nanti ambiar nanti ya. Tidak ada tanggal tertentu yang ditetapkan. No, sudah pertama kali ya. Kalau ada yang bilang nanti tanggal ini, bulan ini. Lah, Bro, kalau katanya orang Jawa itu gedabrus ya. Ya, kalau katanya orang Jawa gedabrus ya. Jangan dengarkan siapapun, Bro. Termasuk mungkin saudara Anda siapapun. Lompi networknya sudah bilang gini kok, tidak ada ketentuan tanggal. Ada enaknya, ada tidaknya, Bro. Bisa awal Januari, bisa awal Februari, bisa awal Juli, atau bisa awal Desember, atau bisa akhir Desember 2024. Nggak ada ketentuan tanggal ya, tapi jika 3 terpenuhi. Oke ya. Ketiga kondisi penting ini bergantung pada upaya kolektif pionir, pengembang, komunitas, dan tim inti, selain faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan. Nah, faktor eksternal tidak dapat dikendalikan. Ini ayah habilakes kalau katanya orang Jawa, bahaya sekali ya. Apa itu ya? Kita baca.
Kondisi tersebut didasarkan pada tujuan dan strategi jangka panjang Pi Network serta mempertimbangkan kelayakan pencapaian pada tahun 2024. Syarat memiliki jaringan terbuka pada tahun 2024. Kondisi 1, selesaikan semua pekerjaan persiapan jaringan terbuka di bidang teknologi, produk, bisnis, dan hukum dengan mengikuti strategi jaringan Pi yang konsisten. Ini maksudnya gimana? Yuk kita lihat di sini. Sebagian besar pencapaian teknis dan produk dan pekerjaan persiapan tersebut tercantum dalam berbagai proyek dalam peta jalan V2 yang juga dirilis hari ini, kecuali untuk pekerjaan di bidang bisnis dan hukum. Peta jalan V2 juga mengecualikan beberapa pencapaian teknis dan produk karena alasan keamanan dan karena berkaitan dengan proyek siluman yang dimaksudkan untuk dipublikasikan nanti. Peta jalan V2 yang dirilis hari ini akan dilengkapi dan disempurnakan lebih lanjut di kemudian hari. Dan status pencapaian baik dalam sejarah, dalam proses, atau dalam jalur masa depan juga akan terus diperbarui sepanjang tahun. Upaya untuk mencapai kondisi tersebut terutama akan dilakukan oleh tim inti. Saat ini kami berada di jalur yang tepat untuk memenuhi kondisi pertama. Kondisi 1 bro ya, oke ya. Sekarang kondisi kedua bro. Wah, ini kondisi 1 katanya sudah tepat, jalur yang tepat. Oke, sekarang kondisi kedua. Capai tujuan berikut dalam KIC jaringan migrasi dan penciptaan utilitas. Wah, ini yang kita bahas kemarin, bro. Ya. Kondisi ini konsisten dengan tujuan jaringan tertutup dan bab beta jalan yang diperbarui dari white paper Pi yang diterbitkan pada bulan Desember 2021 seperti menjangkau sejumlah besar pionir yang terverifikasi identitas KIC di blockchain mainnet dan memiliki beragam utilitas mata uang kripto Pi, ekosistem Pi. Tujuan-tujuan ini sangat penting bagi keberhasilan jaringan terbuka. Dan ekosistemnya sejalan dengan visi Pi untuk membangun ekosistem peer-to-peer dan pengalaman online paling eksklusif di dunia yang didorong oleh Pi. Target pencapaian di bawah ini membantu menentukan apa arti tujuan jaringan tertutup ini secara konkret sesuai permintaan komunitas kami sambil mempertimbangkan kelayakan komunitas untuk mencapainya pada tahun 2024. Sasaran khusus untuk memenuhi kondisi jaringan terbuka ini adalah sebagai berikut. KIC dan migrasi 15 juta pionir telah lulus KIC termasuk KIC penuh dan tentatif. Dan 10 juta pionir telah bermigrasi ke mainnet. Jadi ada 5 juta yang belum termigrasi ya. Ini ya, di sini ya. Terus yang belum lolos KIC, iya bro. Terus mencari validator di sekelilingnya itu loh, banyak itu ya. Mudah-mudahan ini core team ini bisa mengaktifkan ini ya. Minimal validator yang Indonesia bisa untuk ngecek ya, memvalidasi pionir-pionir yang ada di Indonesia ya. Secara teori kan gitu kan, di sekeliling Anda, di wilayah Anda. Kalau ngomong wilayah kan wilayah Indonesia bro ya. Ya. Selama ini mayoritas kita ini bukan kita ya, saya aja ya. Nanti kalau kita nanti saya kurang tepat ya. Saya aja untuk memvalidasi rata-rata orang luar semua bro, bule-bule semua ya. Sedangkan saya pernah sekali atau gimana ya, sudah lama ya. Itu orang Indonesia bisa dihitung ya, perbandingannya jauh banget antara orang luar dengan orang Indonesia sendiri bro. Lanjut ya, kegunaan 100 aplikasi Pi nyata yang 1 ada di mainnet atau siap untuk mainnet. 2. Mematuhi kebijakan platform Pi. 3. Memenuhi kebutuhan sebenarnya dan memberikan manfaat bagi ekosistem Pi. Dan 4. Merupakan aplikasi yang berbeda aplikasi, yaitu bukan sekadar tiruan aplikasi demo atau aplikasi Pi lainnya yang tidak dimodifikasi. Sebagai referensi data terkirim mengenai variabel-variabel di atas adalah 8 juta pionir yang telah KIC termasuk yang telah melakukan KIC secara penuh dan tentatif. 3,9 juta yang bermigrasi dan sekitar 40 aplikasi Pi nyata yang pada awalnya kami anggap memenuhi standar di atas. Meskipun masih banyak lagi aplikasi Pi di testnet atau memenuhi sebagian standar di atas yang dapat ditingkatkan agar memenuhi syarat sepanjang tahun. Kondisi ini terutama didorong oleh upaya desentralisasi masyarakat dengan dukungan tim inti. Meskipun tim inti akan terus memberikan dukungan teknis dan produk untuk mencapai tujuan KIC dan migrasi, masyarakat harus memobilisasi dirinya melalui upaya desentralisasi agar lebih banyak
Pioner bergabung, terlibat kembali, mengajukan permohonan, memvalidasi, dan lolos dalam proses KYC, dan lengkapi daftar periksa mainnet mereka untuk bermigrasi. Wow, ini keinginan kita semua, bro, ya. Ya, gak usah disuruh, rata-rata kepingin semua lah ya. Oke, sasaran utilitas bergantung pada pengembang komunitas untuk membangun dan meluncurkan aplikasi Pi. Mengikuti kebijakan Pi dengan dukungan teknis produk, desain, program, dan bimbingan dan tim inti. Kondisi 3, tidak adanya lingkungan eksternal yang tidak menguntungkan yang akan menghambat keberhasilan jaringan terbuka. Waduh, apa ya? Singkatnya, peristiwa dunia mempengaruhi mata uang dan Pi pun demikian. Meskipun kami tidak mengontrol apa yang terjadi di dunia, kami mengontrol peluncuran kami dan tidak akan membahayakan kerja keras dan dedikasi komunitas dengan perpindahan yang sembrono ke open network. Wow. Pemilihan waktu open network perlu mempertimbangkan faktor-faktor global yang berada di luar kendali tim inti atau komunitas pionir. Faktor-faktor ini mencakup krisis makroekonomi, perkembangan hukum atau peraturan yang tidak menguntungkan, ketidakpastian industri, pandemi, perang, atau sejumlah faktor eksternal yang tidak dapat diprediksi, tidak dapat dikendalikan, dan atau tidak terduga yang tidak mendukung peluncuran open network. Angel ngono, bro. Ya, memang benar, tapi kalau sudah kena faktor eksternal, ya nggak bisa ngomong ya. Ketika kondisi ini akan membantu menentukan waktu berlangsungnya jaringan terbuka. Kami berharap jaringan dapat mencapainya pada tahun 2024. Amin. Amin, 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 bro. Diaminkan saja, bro. Dengan upaya kami yang terdesentralisasi dan tidak adanya faktor eksternal yang tidak menguntungkan dan tidak dapat dikendalikan, jika kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka open network mungkin akan ditunda. Mudah-mudahan jangan, bro ya. Untuk memastikan transisi yang lebih sukses bagi semua pionir. Secara keseluruhan, keputusan mengenai peluncuran open network dan waktunya akan dibuat agar dapat memberikan manfaat terbaik bagi VCP, komunitas, dan jaringan. Kami tahu bahwa pengumuman ini akan disambut dengan kegembiraan dan kegembiraan dalam komunitas Pi, dan kami berharap setiap pionir mengambil tindakan sendiri untuk membantu mencapai tujuan di atas. Kami berharap semua pionir menikmati musim liburan akhir tahun yang menyenangkan dan menggunakan informasi ini untuk benar-benar terlibat dengan Pi dan komunitas kami guna berupaya menuju jaringan terbuka pada tahun 2024. Berikut adalah beberapa tanya jawab penting untuk pengumuman ini. Apakah ada jaminan open network akan terjadi pada tahun 2024? Dijawab, tidak. Kalau ada yang bilang tanggal ini, lah pihak core team aja ngomong tidak. Tidak. Tidak ada jaminan seperti itu. Namun pengumuman ini menunjukkan rencana sebenarnya dan proses yang dimiliki tim inti untuk perpindahan jaringan terbuka. Hal ini juga menyoroti kondisi dan pencapaian yang lebih spesifik bagi kita untuk mencapai open network, dan siapa serta apa yang menjadi pendorong utama di balik kondisi dan pencapaian tersebut. Pembagian tanggung jawab yang jelas memandu pelaksanaan yang produktif. Seperti dijelaskan di atas, hal ini bergantung pada upaya kolektif tim inti, pengembang komunitas, dan pionir untuk mendorong kita melewatinya. Sekalipun tim inti dan pionir memenuhi dua syarat tersebut, faktor lingkungan yang tidak terkendali dan tidak dapat diprediksi, yaitu syarat ketiga, masih mungkin memaksa jaringan untuk tetap berada dalam periode jaringan tertutup dan terus membangun, menyesuaikan dengan kondisi baru realitas global. Tambah pelan saya ini ya. Oke ya. Nah itu, bro ya, ini beberapa pertanyaan-pertanyaan ini silakan Anda baca sendiri karena terlalu panjang ya. Intinya informasi ini menurut saya cukup bagus ya, jadi ditunggu 2024 ya. Secara teori kalau guyonan ini ya, guyonan itu guruan, bro, guruan teman-teman saya misalnya, misalnya gini ya. Kapan kamu nikah? Tahun depan lah, gak mungkin tahun kemarin kalau belum nikah. Iya kan, gitu kan. Jadi progresnya itu ya yang diinginkan tahun depan lebih bagus, intinya gitu, bro.
Kapan kamu kerja? Kalau kita belum kerja, kita berharapnya tahun depan lah kayak gitu. Nggak mungkin tahun kemarin, wong belum kerja. Ya kayak gitu ya. Sama dengan ini. Kapan open minded? Karena sekarang sudah akhir 2023, jawabannya 2024 bro. Ya nanti 2024 mudah-mudahan open minded juga bro ya. Open minded beneran ya. Nanti kalau belum open minded di akhir Desember 2024, ya mudah-mudahan 2025 kita berpositif thinking aja bro. Mudah-mudahan 3 faktor itu terpenuhi. Tapi yang paling penting rekan-rekan tetap semangat. Terus saran saya bro, jangan terfokus sama satu aplikasi. Sarannya ikuti aplikasi-aplikasi yang lain yang kira-kira berkesempatan untuk bisa menghasilkan cuan masing-masing ya. Nggak usah terlalu fanatik ya terhadap aplikasi apapun. Ya jalan kalau menurut Anda aplikasi, oh ini bagus, ikutin bro. Oh ini nggak bagus, nggak usah ikutin. Kayak gitu aja bro ya. Terutama mungkin rekan-rekan suka tidak pakai modal, ya jangan ikuti yang pakai modal bro ya. Kayak gitu aja. Nah, pokoknya intinya rekan-rekan silakan lakukan riset secara mandiri kalau aplikasi-aplikasi apapun yang khusus untuk P-Network. Kita nikmati aja prosesnya. Ya kita berharap mudah-mudahan semuanya rekan-rekan yang belum dapat undangan KIC segera mendapatkan kesempatan KIC dan lolos. Setelah lolos juga segera migrasi, koinnya segera migrasi semua, dan kita lihat nanti informasi terupdate dari P-Network. Sekali lagi, jangan percaya siapapun yang bilang pasti tanggal sekian tahun 2024, pasti bulan sekian tahun 2024, pasti tahun 2024. Dawang P-Network-nya aja, core team-nya aja menyatakan tidak. Ya, cuman progresnya ibaratnya itu nanti di tahun keinginannya di tahun 2024 itu akan open network atau open mainnet jika 3 faktor tadi terpenuhi. Pertanyaan-pertanyaan tadi silakan Anda baca semuanya. Saya cuma membacakan satu aja. Oke rekan-rekan, mudah-mudahan informasi singkat ini bermanfaat buat semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya yang paling mencotot ini. Salam sehat dan sukses selalu. Salam cuan dan salam petir.